Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal seleksi kemampuan akademik tahap pertama untuk bidang studi matematika untuk tes masuk SMA Unggul Del tahun pembelajaran 2021-2022. Nomor 1, bilangan yang terbesar dari 2 pangkat 7.404, 3 pangkat 6.170, 5 pangkat 4.936, 4 pangkat 6.170 adalah opsi bagian A 3 pangkat 6.170, bagian B 5 pangkat 4.936, C 4 pangkat 6.170, dan D 2 pangkat 7.404. Pembahasan nomor 1. Tipsnya, sederhanakan pangkat dari bilangan-bilangan tersebut dengan cara memfaktorkannya. Faktorkan pangkat dari masing-masing bilangan. 2 pangkat 7404, kita ambil pangkatnya, yaitu 7404. Setelah itu kita faktorkan, yaitu 7404 dapat difaktorkan dengan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 6. Begitu juga dengan bilangan 3 pangkat 6170. Pangkatnya adalah 6170. Nah, bilangan 6170 itu bisa difaktorkan dengan angka 1, 2, dan 5. Nah, selanjutnya untuk bilangan pangkat 4936, pangkatnya bisa difaktorkan dengan 1, 2, dan 4. Dan terakhir, bilangan 4 pangkat 6170. Pangkat 6170 itu bisa difaktorkan dengan angka 1, 2, dan 5. Setelah difaktorkan, maka kita bagikan pangkat-pangkat tadi dengan faktor yang paling besar. Jadi 7404 faktor terbesarnya adalah 6, maka kita bagi, kita dapatkan hasilnya 7404 bagi 6 adalah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk yang 6170, faktor yang paling besarnya tadi adalah 5, maka 6170 bagi 5 didapatkan juga hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pangkat 4936 itu faktor terbesarnya adalah 4. Jadi 4936 kita bagi 4, kita dapatkan hasilnya 1, 2, 3, 4. Dan pangkat yang 6170 itu sama juga dengan pangkat yang kedua, itu pasti hasilnya setelah dibagi dengan faktor yang paling besar adalah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita susun ulang bentuk soal dengan pangkat yang telah dibagi dengan faktornya. Jadi soalnya tadi adalah 2 pangkat 7404. Kita susun ulang, artinya pangkatnya sudah berubah menjadi pangkat yang sudah dibagi dengan faktor yang terbesar, yaitu 2 pangkat 6 dikali 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya 2 pangkat 6 itu kita ubah menjadi bentuk bilangan tidak berpangkat, yaitu 2 pangkat 6 adalah 64. Sehingga dari awal bentuknya atau bentuk soalnya 2 pangkat 7404, terus berubah menjadi 2 pangkat 6 dikali 1, 2, 3, 4, dan 2 pangkat 6 itu kita ubah menjadi 64 pangkat 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan soal selanjutnya, yaitu 3 pangkat 6170. Tadi setelah kita bagikan pangkatnya dengan faktor terbesarnya, kita dapatkan 6170 itu adalah 5 kali 1, 2, 3, 4. Maka 3 pangkat 5 kita ubah menjadi bilangan tak berpangkat, yaitu 2, 4, 3 pangkat 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya, begitu juga untuk bilangan 5 pangkat 4936, kita ubah menjadi 5 pangkat 4 dikali 1, 2, 3, 4.
dan 5 pangkat 4-nya kita ubah menjadi 625 pangkat 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah 4 pangkat 6, 1, 70. Kita ubah menjadi 4 pangkat 5 kali 1, 2, 3, 4. Dan 4 pangkat 5-nya kita ubah menjadi bilangan tidak berpangkat. Dan hasilnya adalah 1024 pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari bentuk soal yang awalnya ada di sebelah kiri ini, lalu kita konversi atau kita ubah menjadi hasil akhir seperti di sebelah paling kanan. Nah, di situ kita lihat bahwa bilangan pangkatnya ini sudah sama semuanya. Nah, tentu saja yang menentukan mana bilangan yang paling besar di antara bilangan yang ada 4 ini, yang memiliki pangkat yang sudah sama ini, tentu saja yang menentukannya adalah bilangan pokoknya yang paling besar. Maka bilangan pokok yang terbesar adalah 1024 pangkat 1234, atau yang awalnya adalah 4 pangkat 6170. Nah, jadi kunci jawabannya terletak pada bagian C. Nomor 2, pada tahun tertentu, Januari memiliki tepat 4 hari Selasa dan 4 hari Sabtu. Maka tanggal 1 Januari jatuh pada tahun itu bertepatan pada hari A. Senin, B. Rabu, C. Jumat, D. Selasa. Jadi soal ini menanyakan untuk suatu tahun tertentu di bulan Januarinya memiliki 4 hari Selasa dan 4 hari Sabtu. Jadi kira-kira pada tanggal 1 Januari itu hari apa? Tetapi di sini tahunnya tidak diberitahukan. Jadi mari kita langsung bahas. Jadi tipsnya kita buat dulu tabel kalender. Artinya kita buat suatu tabel yang berbentuk kalender. Nah, karena jumlah hari di bulan Januari adalah 31 hari, maka kita buat tabel kalender dengan jumlah hari 31. Dan kita misalkan saja pada tanggal 1 itu adalah hari Senin. Nah, misalnya seperti di bawah ini. Pada tabel yang kita buat di atas, kita cek ternyata kita memiliki 5 hari Selasa dan 4 hari Sabtu. Sedangkan informasi soal mengatakan bahwa pada tahun tersebut dia tepat memiliki hari Selasa dan 4 hari Sabtu. Jadi artinya hari Selasa yang kita punya itu berlebih 1 hari. Maka untuk menyesuaikan jumlah hari Selasa sesuai dengan apa yang diinginkan soal, maka kita perlu melakukan penyesuaian dengan cara menggeser tanggal 1 pada tabel yang kita buat tadi 2 kolom ke arah kanan. Jadi tabelnya yang awalnya seperti ini nanti akan kita geser 2 kolom tanggal 1-nya ke sebelah kanan. Dan setelah kita geser, kita dapatkan bentuk kalender yang seperti ini. Tadi awalnya tanggal 1-nya di hari Senin, setelah kita geser 2 kolom ke sebelah kanan, pindah ke hari Rabu. Nah, setelah kita pindahkan, kita cek kembali berapa jumlah hari Selasa. Di sini ada 4 dan jumlah hari Sabtu di sini juga ada 4. Nah, sehingga karena tabel kita sudah sesuai, tentu dengan mudah kita bisa menentukan hari apa tanggal 1 pada tahun tersebut. Sehingga kita dapatkan dari tabel ini bahwa tanggal 1 Januari pada tahun itu bertepatan pada hari Rabu. Nah, kunci jawabannya ada pada bagian B. Nomor 3, tabel di bawah ini menampilkan distribusi nilai dari 30 siswa di kelas matematika pada 2 tes terakhir. Misalnya, tepat 1 siswa menerima D pada tes pertama dan C pada tes kedua. Di situ ada keterangan, lihat entry yang dilingkari. Maka banyak siswa yang menerima nilai yang sama pada kedua tes adalah. Jadi bentuk tabelnya seperti ini, dan di sini ada entry yang dilingkari, yang ini,
yang menandakan bahwa tepat satu siswa menerima D, ya ini, menerima D pada tes pertama, dan C, ya ini C, pada tes kedua. Jadi sekali lagi pertanyaannya, banyak siswa yang menerima nilai yang sama pada kedua tes. Jadi langsung kita bahas. Yang pertama, kalau tabel ini kita terjemahkan satu persatu. Kita mulai dari kolom pertama, maka kolom pertama artinya adalah 2 siswa dapat A pada tes pertama dan kedua. Jadi ini untuk kolom pertama dan baris pertama. Yang ini. Untuk kolom pertama baris kedua, ini kita lihat bahwa 1 siswa dapat B pada tes pertama, 1 siswa dapat A pada tes kedua. Jadi untuk bagian yang di sebelah sini, kalau kita terjemahkan, artinya bahwa 1 siswa dapat nilai B tes pertama kalau kita baca ke sebelah kirinya, dan kalau kita baca ke atasnya jadinya 1 siswa dapat nilai A pada tes kedua. Selanjutnya, masih pada kolom pertama, ini kolom pertama, untuk baris ketiga yaitu di sebelah sini, artinya adalah 1 siswa dapat nilai C pada tes pertama, dan 1 siswa dapat nilai A pada tes kedua. Nah, tentu saja untuk di kolom pertama baris keempat dan kelima, ini angkanya 0 sehingga tidak usah kita baca. Sekarang kita lanjut ke kolom kedua. Nah, kolom kedua cara membacanya juga sama, kita mulai dari sini, yaitu kolom kedua baris pertama. Jadi, kolom kedua baris pertama itu kalau kita baca, ini artinya 2 siswa dapat nilai A pada tes pertama dan 2 siswa dapat nilai B pada tes kedua. Nah, demikian seterusnya untuk kolom kedua. Nah, untuk kolom ketiga juga sama, kita mulai dari kolom ketiga baris pertama yang di sebelah sini. Kita lihat di situ bahwa 1 siswa, ya, 1 siswa dapat nilai A pada tes pertama dan 1 siswa dapat nilai C pada tes kedua. Nah, seterusnya sama. Dan kita lanjut ke kolom keempat. Kita mulai dari yang ada angkanya saja yang di sini, ya, di baris ketiga, yang menandakan bahwa 2 siswa dapat nilai C pada tes pertama dan 2 siswa dapat nilai D pada tes kedua. Melakukan hal yang sama untuk baris keempat dan baris kelima. Dan kolom terakhir yaitu kolom 5, ya. Kita lihat di sini yang ada angkanya hanya pada baris keempat. Sehingga pada baris keempat ini kita baca bahwa 1 orang, ya, 1 orang siswa mendapatkan nilai D pada tes pertama dan 1 orang siswa mendapatkan nilai F pada tes kedua, ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Siswa yang mendapat nilai yang sama pada kedua tes adalah pada kolom pertama 2 siswa dapat A pada tes pertama dan kedua, yaitu pada baris pertama. Pada kolom kedua 4 siswa dapat B pada tes pertama dan kedua, itu ada pada baris kedua. Dan untuk kolom ketiga 5 siswa dapat C pada tes pertama dan kedua, ada pada baris ketiga. Selanjutnya untuk kolom keempat 1 siswa dapat D pada tes pertama dan kedua, itu ada pada baris keempat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa siswa yang mendapat nilai yang sama pada kedua tes berada pada di diagonal tabelnya. Nah, jadi seperti ini letak di mana jumlah siswa yang selalu mendapatkan nilai yang sama. Nah, sehingga banyak siswa yang mendapatkan nilai yang sama pada kedua tes adalah tentu saja kita tinggal menjumlahkan berapa yang tertera pada diagonal tabel ini. Sehingga kalau kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1 itu adalah
12 orang. Jadi itu jawabannya. Nomor 4. Perhatikan pola berikut. Angka pada urutan ke 2021 adalah opsi bagian A 3, B 7, C 8, dan D 5. Jadi soal ini menyajikan sejumlah angka yang dideretkan seperti begini, dan kita ditanyakan pada urutan ke 2021 dari angka di atas ini, kira-kira angka berapa yang muncul? Apakah 3, 7, 8, atau 5? Nah, jadi langsung kita bahas saja. Nah, tipsnya kita cari pola angka yang berulang. Jadi dari soal angkanya kita tulis ulang seperti ini. Nah, angka yang ini kita sajikan dalam bentuk tabel sehingga kita urutkan dari pertama hingga terakhir yang telah disajikan oleh tabel. Ya, jadi 5 ini urutan pertama, 7 urutan kedua, 3 urutan ketiga, dan seterusnya sampai angka 5 yang terakhir di sini. Nah, setelah kita memasukkan angka yang dari soal ke dalam tabel dan kita urutkan, ternyata kalau kita perhatikan ada perulangan pola, ya, perulangan angka pada urutan ke-18. Artinya urutan ke-18 ini itu sama dengan urutan angka pertama. Jadi kalau kita lihat urutan ke-18 di sini itu angka 5, setelah itu urutan ke-19 angka 7. Nah, urutan pertama angka 5, urutan kedua juga angka 7. Nah, setelah itu kita lihat urutan ke-20 angka 3. Di sini juga urutan ketiga angka 3. Nah, selanjutnya ada urutan ke-21 adalah 2, maka urutan keempat di sini juga 2. Jadi artinya urutan ke-18 di sini atau angka yang mereka sajikan itu ternyata mengulang ke bilangan yang paling awal. Sekali lagi artinya urutan ke-18 itu sama dengan urutan pertama. Nah, karena yang ditanyakan adalah angka pada urutan ke-21, pada urutan ke-2021, maka 2021 itu kita bagi 17. Artinya kita bagi ke perulangan terakhirnya. Nah, itu perulangan terakhirnya adalah di 17 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 118. Nah, 118 ini belum habis 2021 kalau dibagikan dengan 17, tetapi masih bersisa 15. Itu artinya angka pada urutan ke-21 itu sama dengan angka pada urutan ke-15. Maka angka pada urutan ke-21 yang ditanyakan dari soal itu sama saja kalau kita lihat pada urutan ke-15. Jadi kalau kita lihat urutan ke-15 ini adalah angka 3. Maka sudah pasti angka pada urutan ke-21 di sini adalah angka 3. Nah, sehingga kunci jawabannya adalah bagian A untuk soal nomor 4.